Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, renungan harian untuk kita pada hari ini Sabtu 25 Juli 2020 tertulis pada kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-130 demikian bunyinya. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Kisah ini dialami seorang bapa yang pernah sukses, lalu jatuh dan kehilangan semua hal yang pernah dibangunnya dengan kerja keras dan kegigihan yang luar biasa. Kerasnya kehidupan kota Jakarta dan tak mungkin lagi bisa bertahan hidup. Kemudian memaksa dia kembali ke kampung halamannya, lalu harus tinggal dengan orang tuanya kembali yang sudah tua kala itu. Kegagalan itu membuat dia semakin jatuh dan kehilangan gairah hidupnya. Kerjanya setiap hari minum dan mabuk. Menahun seperti itu merusak akal sehat dan kesadarannya. Dia tidak percaya lagi dengan ajaran Kristiani yang merupakan kekuatan nilai yang pernah membawanya kepada keberhasilan di dalam kehidupan. Sehingga bagi dia, gereja itu ibarat bangunan kuno yang tak punya dampak lagi bagi kehidupannya. Firman Tuhan itu menjadi cerita-cerita kosong tanpa makna dalam kehidupannya. Ia tak pernah mengambil peduli lagi dengan semua yang berhubungan dengan masalah gereja dan hal-hal kerohanian. Namun waktu berjalan cepat. Putrinya satu-satunya justru bertumbuh dalam ajaran Kristen yang baik. Setelah dewasa dia kemudian dilamar oleh seorang pria yang baik. Lalu kemudian sang bapak yang mau tak mau harus mempersiapkan diri untuk mempersiapkan pernikahan putrinya. Mulai tersentak sadar. Hingga hari H perkawinan sang putri, dia yang berdiri dihampiri sang putri dan menantu yang baik, larut dalam tangisan. Ternyata firman Allah yang itu sungguh-sungguh berkuasa mengubah dan menyingkap kehidupan. Ternyata bagi Tuhan tiada yang mustahil. Semua hal yang tak terpikirkan oleh manusia boleh dijadikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, begitulah kehidupan itu acap terjadi. Ada langgam yang menyusun suatu dinamika kehidupan yang sesungguhnya sering tak kita sadari. Namun dalam rancangan Tuhan yang maha dahsyat, justru membuat kita semakin kagum kepada karya Tuhan. Demikian pemazmur mengakui pengalaman hidupnya, bahwa firman-firman itu adalah benar, dan bila tersingkap akan dapat meyakinkan mereka yang kurang percaya, bahkan orang bodoh. Ayat klasik, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sungguh-sungguh berulang kali tersingkap dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ada kalanya kita menghadapi beban dan kesulitan yang sangat berat, yang membuat kita tidak mengerti harus berbuat apa. Atau mungkin nyaris tersesat, tak dapat melangkah lagi. Dalam keadaan yang lemah dan tak tahu berbuat apa-apa. Saat itu kita sungguh give up. Kemudian tanpa kita sadari ada kekuatan yang luar biasa menuntun kita, menerangi hati kita. Lalu kita pun bisa bangkit dan melangkah dalam kelemahan, dituntun tangan Tuhan yang luar biasa. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9. Ucapan Paulus yang sangat terkenal ini adalah kesaksian hidup rohani yang sangat kaya untuk direnungkan terus-menerus oleh orang percaya di setiap zaman dan pada tiap keadaan. Supaya kita memiliki sikap optimis dan tak kehilangan pengharapan di tengah-tengah badai hidup kita sekalipun. Kita harus selalu meyakini dengan sungguh-sungguh firman Tuhan akan menyingkapkan semua hal dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah perkataan-perkataan Allah yang mengandung dan berisi hati Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita. Karena itu renungan hari ini semoga memberi kekuatan dan inspirasi kepada kita dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan abaikan firman Tuhan dalam kehidupanmu, sebab firman Tuhan itu seperti yang tertulis pada 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk
setiap perbuatan baik. Ingatlah firman Tuhan adalah kekuatan yang dapat menuntun hidup kita di dalam semua keadaan, dan kita akan melewatinya dengan aman dan selamat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa pada hari ini, yang mengingatkan kami firman Tuhan adalah sebagai kebenaran dan sebagai tuntunan hidup kami. Kami bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kami dalam seluruh tugas-tugas, pekerjaan dan aktivitas kami, hingga kami tiba pada akhir pekan ini. Biarlah dengan kuat kuasa-Mu kami juga diperlengkapi, disiapkan untuk menyambut persekutuan dengan Tuhan esok hari, sehingga hati kami sungguh-sungguh terbuka untuk mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kebaikan-Mu selalu dinyatakan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.